Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Gaji seorang CEO rupanya memang sangat fantastis. Saking fantastisnya, mereka hanya perlu setengah hari saja untuk bisa menyamai gaji seorang karyawan dalam setahun. Bahkan untuk McDonald sendiri, dikabarkan para karyawan perlu 3 abad loh untuk ngejar gaji para atasannya. David Zaslav adalah CEO Discovery Incorporated. Pada tahun 2018 saja, David mendapatkan gaji sebesar 129,4 juta dolar dalam setahun yang dia dapatkan dari opsi saham. Dengan gaji tadi, dalam sebulan David bisa meraup penghasilan 153 miliar 766 juta 559.167 rupiah. Kalau dalam sehari yaitu sebesar 5 miliar 125 juta 551.972 rupiah. Kalau dalam sejam sebesar 213 juta 564.665 rupiah. Maka dalam semenit mendapatkan 3 juta 559.441 rupiah. Pada tahun yang sama, catatan penghasilan yang luar biasa juga berhasil diraih oleh Stephen Angel, seorang CEO dari perusahaan gas industri dari Amerika yang merupakan perusahaan gas industri terbesar di Amerika Utara dan Selatan. Perusahaan ini juga terbesar ketiga di dunia berdasarkan pendapatan. Dari perusahaan raksasa seperti itu, wajar jika Steve mendapatkan gaji yang mencapai 66,1 juta dolar dalam setahun. Maka dalam sebulan, Steve mendapatkan 76 miliar 548 juta 833.333 rupiah. Kalau dalam sehari berarti 2 miliar 618 juta 294.444 rupiah. Gokilnya, dalam sejam ia mendapatkan 109 juta 95.601 rupiah. Dan jika dalam semenit adalah 1.818.260 rupiah. Safra Catz, CEO perusahaan Oracle yang merupakan sebuah perusahaan teknologi komputer multinasional yang berkantor pusat di Redwood, California. Wanita ini juga adalah eksekutif dengan bayaran tertinggi di dunia dengan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 40 juta dolar. Dalam sebulan, Safra mendapatkan gaji senilai 47 miliar 520 juta 166.666 rupiah. Dalam sehari, 1 miliar 584 juta 5.555 rupiah. Dalam 1 jam yaitu 66 juta 231 rupiah. Dan dalam semenit 1 juta 100.003 rupiah. Kabar mengejutkan bahwa Larry Page, CEO Google, CEO Apple, Steve Jobs, CEO Twitter, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, CEO Facebook mendapat bayaran terendah tahun 2018 yang masing-masing menghasilkan 1 dolar dan selalu menolak bonus yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan Elon Musk sendiri menolak untuk menerima gajinya. Walaupun tidak menerima gaji sebesar CEO-CEO yang telah disebutkan sebelumnya, mereka mendapatkan kompensasi melalui saham perusahaan. Biaya hidup Mark Zuckerberg, CEO Facebook, ditanggung oleh Facebook dan perusahaan filantropis yang dibentuknya. Salah satu contoh yang dibiayai Facebook adalah biaya pengamanan keluarga Mark Zuckerberg. Misalnya pada 2018, Facebook mengeluarkan 22 juta US dollar untuk biaya pengamanan Zuckerberg dan keluarganya. Lalu kira-kira gimana ya dengan CEO yang ada di Indonesia? Pada tahun 2015, CEO BTPN atau Bank Tabungan Pensiun Nasional yang saat ini diduduki oleh Jerry diperkirakan pendapatan per tahunnya sebesar 11 miliar rupiah, yang artinya dalam sebulan ia mendapatkan 917 juta rupiah. Dalam sehari ia mendapatkan 31 juta rupiah, dalam 1 jam 1.273.148 rupiah, dan dalam 1 menit ia mendapatkan 21.000 rupiah. Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai CEO Bank Mandiri pada tahun 2015 sampai 2019 mendapatkan gaji per tahun sebesar 20 miliar rupiah yang apabila diberikan per bulan maka beliau mendapatkan 1,7 miliar rupiah. Maka dalam sehari ia mendapatkan 56 juta rupiah, dalam 1 jam sebesar 2.314.814 rupiah, dalam semenit mendapatkan sekitar 38.580 rupiah.
Yahya Setiaatmaja mendapatkan gaji per tahun 27,5 miliar rupiah sebagai CEO Bank Sentral Asia. Dengan gaji itu, ia mendapatkan pendapatan terbesar untuk CEO di Indonesia pada 2015. Dalam sebulan, ia mendapatkan sekitar 2 miliar 291 juta 666.666 rupiah. Dalam sehari, 76 juta 388.888 rupiah. Dalam 1 jam berarti 3.182.870 rupiah, dan dalam semenit mendapatkan sekitar 53.047 rupiah. Tahun 2019 sempat ramai karena PT Garuda Indonesia Tbk mengambil kebijakan untuk memotong gaji para karyawan dan direksi di tengah pandemi COVID-19. Melalui surat edaran, untuk direksi pemotongan gaji ditetapkan sebesar 50%. Hal itu dilakukan dengan sangat terpaksa, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Lalu berapa sebenarnya? Berapa gaji direksi Garuda Indonesia setelah dipotong 50%? Dikutip dari laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018, total besaran gaji dan remunerasi direksi ditetapkan sebesar 2.145.545.575 US dollar atau setara dengan 30,03 miliar rupiah per tahun. Maka jika besaran gaji tersebut dibagi 8 orang direksi dalam setahun, rata-rata gaji direksi mencapai 3,7 miliar rupiah atau 308 juta per bulannya. Dengan pemotongan gaji sebesar 50%, maka masing-masing direksi akan menerima gaji hanya 154 juta rupiah. Walaupun dengan potongan yang besar, dalam sehari anggota direksi yang termasuk CEO mendapatkan gaji 5 juta rupiah, dan dalam 1 jam mereka memperoleh 209.000 rupiah, dan dalam semenit 3.500 rupiah. Dengan kekayaan bersih 182 miliar US dollar, Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon, adalah salah satu orang terkaya di dunia. Pada 20 Juli 2020, pendapatan bersih Bezos dalam satu hari mencapai 191 triliun rupiah, yang berarti 7,9 triliun per jam, 132 miliar per menit, dan 22 miliar per detik. Kalian bisa ngitung ya, berapa yang ia dapatkan dalam setahun jika pendapatan per harinya stabil di angka tadi. For your information, tanggal 4 Januari biasa jadi tanda di mana hari itu para CEO perusahaan-perusahaan terbesar di Inggris dan belahan dunia lain sudah mendapatkan gaji senilai yang didapatkan rata-rata pekerja dalam setahun. Contohnya di India dan Amerika Serikat, hasilnya menunjukkan bahwa eksekutif bisa mendapatkan rata-rata gaji tahunan pekerja dalam 2 hari saja. Di kebanyakan perusahaan besar, pekerja biasa harus bekerja lebih dari 3 abad untuk menghasilkan sebesar yang dihasilkan CEO mereka dalam setahun. Di McDonald's sendiri, pekerja biasa harus bekerja selama 3.101 tahun. Rusia juga jadi satu lagi negara dengan kesenjangan tinggi. Menurut Forbes via BBC, pada 2016, rata-rata penghasilan tahunan 25 CEO Rusia dengan bayaran tertinggi adalah sebesar 92 miliar rupiah. Jika diukur dengan upah tahunan rata-rata Rusia sebesar 120 juta rupiah, para CEO besar hanya perlu setengah hari untuk bisa menyamai pendapatan para pekerja mereka. Tapi, ketika perusahaan mampu memberikan gaji fantastis itu, maka seharusnya tidak ada masalah, apalagi jika dinilai bisa lebih mengembangkan perusahaan. Pemberian nilai gaji yang luar biasa tidak begitu saja diputuskan para dewan perusahaan. Mereka akan menilik pengalaman seorang calon CEO dalam menangani komoditas yang terbukti. Dengan begitu, gaji yang dibayarkan akan lebih mahal, karena CEO yang berpengalaman ingin dibayar di atas rata-rata. Selain itu, CEO yang berasal dari internal perusahaan atau baru pertama kali menjadi seorang CEO akan dibayar lebih murah dibandingkan dengan CEO dari orang luar. Enak ya jadi CEO? Jadi CEO ngangon kambing kali ya.